Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Saya percaya bahwa kita semua, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, kita menanti-nantikan hari ini. Karena hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah mati bagi kita. Dia yang menebus setiap dosa kita. Mari kita datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Sebab Dia yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Mari kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Besar, mulia kasih. Lebih sungguh lagi di hadapannya. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai memberikan harapan
mengutuk dosa. Dia yang memulihkan keadaanmu. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Mulia kasih-Mu. Karena-Ramanya. Oh Jesus, You are my Savior. My Allah yang menyelamatkanku. Ku naikkan syukurku kepadamu. Haleluya. Biar hati kita dipenuhi oleh ucapan syukur pagi hari ini. Ingatlah setiap kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kami naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Dia Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh Tuhan Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, pengagungan bagi Dia. Dia Yesus, Anak Domba Allah yang duduk di tahta. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat bagi hidup kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ini kami setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sungguh semua oleh kemurahan-Mu. Kami datang di hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menaikkan setiap pujian kami. Dan Kau yang boleh berkenan atas setiap kami ya Tuhan. Karena kami menanti-nantikan Engkau. Karena kami merindukan Engkau. Engkau penolong kami. Engkau juru selamat kami. Hadirlah di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap lebih lagi menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Mari kita ingat bahwa Dia Yesus, Dia yang sudah tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sungguh ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya. Dan percayai, imani bahwa dengan bilur-bilurnya kita telah sembuh. Mari pagi hari ini kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan
menebus dosa kami. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagi pengorbanan dan mulianya. Kau mati bagiku, selamatkanku, bukan karena kekuatanku. Ku diangkat jadi anakmu, bukan karena kehebatanku. Kau jadikan aku Allahmu. Nyatakan dengan sungguh, kasih-Mu yang sungguh besar, sebab kuasa-Mu memulihkan hidupku, pilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Nyatakan dengan lebih sungguh lagi, kasih-Mu Tuhan yang sungguh besar bagi kami. Kuasa-Mu memulihkan hidupku, pilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, salib-Mu selamatkanku. Nyatakan, salib-Mu selamatkanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sungguh Dia Tuhan, Dia yang memperhitungkan setiap kita. Dia yang mengangkat kita menjadi anaknya, bukan karena perbuatan kita, tapi sungguh oleh kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita boleh menguduskan setiap hati kita, biar Kristus bertata atas kita. Biar pagi hari ini sebagaimana Kristus taat kepada apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, biar kita mau juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyatakan Tuhan atas hidup kita. Maka salib itu yang penuh dengan kuasa akan membawa kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu
kami berserah kepadamu Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Nyatakan Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. nyatakan Dia Tuhan atas hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Daramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kami mau memandang terus kepadamu ya Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami, Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah. mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu mari saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. hidup, Nyatakan dengan imanmu karena salibmu bahwa salib Kristus penuh dengan kuasa. menang. Angkat tanganmu di hadapan Engkau Tuhan. yang Nyatakan Dia yang berkuasa. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Nyatakan dengan iman. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Pengagungan yang tertinggi bagi Dia. Dialah Tuhan Allah kita. Kuasa salibnya sungguh membuat kita menjadi lebih daripada pemenang.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Hari ini disebut hari Jumat Agung. Karena hari ini kita memperingati peristiwa yang paling agung di sepanjang sejarah umat manusia. Hari ini bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kita memperingati hari kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota. Siapakah Yesus itu? Mengapa dia disalibkan? Dan apa makna kematian Yesus di Bukit Golgota? Apa makna kematian Yesus bagi iman Kristiani? Apa makna kematian Yesus bagi umat manusia? Firman Allah berkata, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, ayat berikutnya ayat yang ke-7. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya. Dan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi sama dengan manusia. Itulah inkarnasi. Allah menjadi sama dengan manusia. Allah datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, firman Allah berkata, Filipi 2 ayat ke-8, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Dan matinya, dia mati di kayu salib. Dikatakan dia mati di kayu salib. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Firman Allah berkata, Allah sangat meninggikan Yesus. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kepada banyak orang, siapapun Anda, dimanapun berada, dimanapun Anda berada, jangan sekali-kali merendahkan Yesus. Karena firman Allah berkata, Allah meninggikan, Allah sangat meninggikan dia. Kalau Anda merendahkan Yesus, Anda melawan Allah yang meninggikan Yesus. Sebab firman Allah berkata, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-11, Filipi pasal yang ke-2. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita memperingati Jumat Agung, hari kematian Yesus di Bukit Golgota. Yesus, dia disalibkan di Bukit Golgota. Dia memakai mahkota duri. Dia dihina, dia diejek, dia diolok-olok. Tapi Alkitab berkata, akan tiba waktunya. Dia akan datang kembali. Bukan lagi memakai mahkota duri. Tetapi dia akan datang dalam kemuliaannya. Dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Dia datang memakai mahkota kemuliaan. Dan firman Allah berkata, pada waktu dia datang, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang dicatat dalam 2 Tesalonika pasal 1. Mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Yang pertama, dia datang untuk mengadakan pembalasan. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka
yang menindas kamu. Ayat yang ke-8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat yang ke-9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Itu hal yang pertama yang terjadi. Dia datang memberikan pembalasan kepada orang yang menganiaya, orang yang menindas umat Tuhan. Hal yang kedua yang terjadi, dia datang untuk memberikan kelegaan. Memberi kelegaan kepada mereka yang ditindas. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dalam kemuliaannya, bersama-sama malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Dan hal yang ketiga yang terjadi waktu dia datang kembali, dikatakan dia datang untuk dimuliakan. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-10. Apabila ia datang kembali, apabila datang pada harinya, pada hari itu, untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Dia datang dimuliakan, dia datang dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita bersama-sama merenungkan tentang cinta kasih Tuhan, pengorbanannya di Bukit Golgota. Dia datang, dia merendahkan dirinya, dia taat, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Tapi ingat, dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperingati hari kematian Yesus di Bukit Golgota, apa makna kematian Yesus? Apa makna kematian Kristus di Bukit Golgota? Hari ini saya katakan, kematian Yesus di Bukit Golgota itu punya kuasa. Mari kita memperhatikan beberapa hal tentang kuasa kematian Yesus. Makna kematian Yesus di Bukit Golgota. Roma pasal 9 berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Hal yang berikut yang kedua, kuasa atau makna daripada salib Kristus. Melalui salib kita dibenarkan. Kita menerima pembenaran oleh darahnya. Firman Allah berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita dibenarkan, dosa kita diampuni oleh karena kuasa salib, oleh karena darah Yesus, oleh karena darah anak domba Allah. Dan yang berikut, masih ayat yang sama, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9. Saya akan baca kembali, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Firman Allah berkata, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Artinya kita pasti memiliki keselamatan. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Kita diselamatkan, dibebaskan dari kutuk dosa, diselamatkan dari murka Allah. Ini satu jaminan
kita menerima kehidupan yang kekal. Ada amin saudara-saudara? Puji Tuhan. Mari kita sambut cinta kasih Tuhan melalui pengorbanannya di Bukit Golgota. Kita dibenarkan dan kita juga dibebaskan, dilepaskan dari murka Allah. Kita menerima keselamatan yang kekal itu. Dan hal yang berikut, Roma pasal 5 ayat yang ke-10, kita membaca bersama-sama. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Hal yang berikut, firman Allah katakan, kita diperdamaikan dengan melalui kematian anaknya. Kita berdamai dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Yang kita menjadi seteru Allah. Tapi oleh Yesus Kristus kita berdamai dengan Allah. Kita diperdamaikan oleh kematian Yesus Kristus. Oleh sebab itu, firman Allah berkata, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan yang terakhir, ayat yang ke-11, firman Allah berkata, dan bukan hanya itu saja. Jemaat yang dikasihi Allah, bukan hanya itu saja. Kita tidak hanya menerima kasih Allah. Kita tidak hanya dibenarkan oleh darahnya. Kita tidak hanya diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak hanya dibebaskan dari murka Allah. Alkitab berkata, bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Kita malah bermegah. Kita bermegah, kita bergembira, kita bersuka cita dalam Allah. Oleh sebab itu pada hari ini, ketika kita pulang, kita tidak boleh pulang dalam kesedihan, dalam keputusasaan, dalam kecemasan, tapi kita harus pulang dengan sukacita. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Ketika kita mengingat cinta kasih Tuhan, kita meresponi cinta kasih Tuhan, kita menerima cinta kasih Tuhan, kita memperbarui penyerahan kita kepada Tuhan. Mari ingat firman Tuhan ini. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah. Kita bersukacita, kita bergembira. Hari ini pastikan semua kita bergembira di dalam Tuhan. Kita bergembira karena kita telah menerima kasih Allah melalui Yesus Kristus. Ada amin saudara-saudara? Saya ingin menutup dengan satu ayat firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita semua bangkit berdiri. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah mati untuk kita semua orang. Saya baca kembali. Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Yesus mati untuk kita supaya kita hidup untuk Dia. Kristus mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Dia. Berapa banyak di antara kita yang hari ini menyambut cinta kasih Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau hidup untuk Tuhan. Kalau itu keputusanmu, kerinduanmu, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan mata kepada Tuhan, saya mau berdoa untuk engkau pada hari Jumat Agung pagi ini. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap tangan diacungkan. Sebagai tanda keputusan, kami mau menerima cinta kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang Kau nyatakan bagi kami melalui pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Engkau mati untuk kami, supaya kami hidup untuk Engkau. Hari ini Tuhan, kami mendedikasikan hidup kami kepada Tuhan. Ya Tuhan,
Kami mau hidup untuk Engkau. Kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu ke dalam kasih karunia-Mu, dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini hari Jumat Agung, kita akan menerima roti dan anggur yang mengingatkan kita akan tubuh dan darah Yesus. Saya percaya ketika kita menerima roti dan anggur, dengan iman kita menerima, kita percaya kita menerima tubuh dan darah Yesus. Dan dengan iman kita percaya kita menjadi satu dengan Dia. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus memberi pesan, lakukan ini berulang-ulang, lakukan perjamuan kudus ini berulang-ulang sampai Ia datang kembali. Saya percaya apa yang kita lakukan pagi ini adalah ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Baik yang dalam gereja maupun di rumah masing-masing. Yang sudah menerima roti, mari angkat roti di tanganmu. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk roti dan anggur yang akan kami terima melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, roti mengingatkan kami akan tubuh-Mu. Bapa, firman-Mu ya dan amin. Roti dipecah-pecahkan, mengingatkan kami akan tubuh-Mu yang diserahkan. Ketika kami menerima roti, kami menerima firman yang kelihatan. Kami menjadi satu dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami menjadi satu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut roti ini yang mengingatkan kami akan tubuh-Mu. Kami sambut dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat ambillah dan makanlah. Firman Allah berkata, demikian juga setelah makan, Dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Tuhan terima kasih Tuhan. Cawan mengingatkan kami akan darah-Mu yang ditumpahkan di Bukit Golgota untuk keselamatan bagi kami. Darah Yesus membenarkan kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Dengan iman kami menerima anggur yang mengingatkan kami akan darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan kami, menguduskan kami, membenarkan kami. Oleh darah anak domba Allah kami diselamatkan. Oleh darah Yesus iblis dikalahkan. Oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus semua kutuk, semua sakit penyakit kami sangkal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut anggur ini yang mengingatkan kami akan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Ambillah dan minumlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua diberkati pada hari ini. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, khususnya pada hari-hari Jumat Agung, kita telah memperingati, mengingat akan pengorbanan Yesus di Bukit Golgota. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Dan sambil naikkan pujian, kita
kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberi persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami ungkapkan syukur kami lewat persembahan yang akan kami kumpulkan. Bapa, terima kasih banyak Bapa untuk umat-Mu yang datang membawa persembahan. Tuhan, terimalah semua persembahan kami ini. Firman-Mu ya dan amin. Engkau yang menyediakan benih bagi kami untuk kami tabur. Dan Engkau juga yang melipat gandakannya. Bapa, hamba mohon berkat-Mu atas umat-Mu. Memberkati mereka. Memberkati benih yang mereka tabur. Engkau yang melipat gandakannya. Engkau yang memberkati umat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Semua hal yang hanya datang untuk merugikan. Semua pekerjaan belalang pelahap. Hamba sangkal, hamba usir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami membawa persembahan ini dengan penuh syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. This is the best time for us. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita membawa korban syukur kita melalui persembahan dengan penuh kesungguhan hati pagi hari ini. menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi kota kita tercinta, kota Batam. Dan mari kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GKRI Damai Sejahtera. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur hari ini. Kami mengingat kembali kepada penubusan-Mu di kayu salib. Engkau yang sudah berkorban bagi kami. Engkau mati bagi kami. Sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan. Biar kami boleh memberitakan kematian-Mu. Engkau yang telah Tuhan memberikan kebebasan bagi kami. Kemenangan ada di dalam kuasa salib-Mu. Kami berdoa bersama-sama menyerahkan bangsa kami. Bangsa Indonesia dalam berkat-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Kami nyatakan berkat ada dalam bangsa kami. Semua yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Darah Yesus membebaskan. Kami perkatakan segala virus, sakit penyakit, segala kuasa yang membuat kami takut khawatir, dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa salib Yesus terlebih besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan shalom bagi kota kami. Kota Batam diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengaruniakan keselamatan bagi kota kami. Damai sejahtera ada di dalam kota kami. Perlindungan-Mu nyata atas kota kami. Segala yang jahat Tuhan kami halau dari kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang boleh memberkati seluruh jemaat-Mu. Seluruh jemaat GKRI Damai Sejahtera dimanapun berada. Biarlah darah Yesus menyucikan. Darah Yesus melindungi. Tuhan boleh menolong dalam setiap hal yang dikerjakan. Engkaulah sumber pengharapan. Engkau Tuhan yang akan memagari dengan perisai-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan penghormatan, pengagungan yang paling tinggi bagi Allah kita. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya Engkau Tuhan yang layak. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Sidang jemaat, pulanglah dengan sejahtera. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala kasih karunia dan rahmat. Dia yang telah memanggil engkau di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal. Dia juga meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan engkau dengan rohnya yang kudus. Pagi ini sampai selama-lamanya sama-sama kita berkata amin. Amin.